Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempraktekkan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda dan perubahan wujud benda. Simak yuk videonya. Pengaruh gaya terhadap benda. Gaya adalah tarikan, dorongan, tendangan, kayuhan, ataupun hal-hal lain yang menyebabkan benda bergerak atau berhenti dari gerakannya itu. Pengaruh gaya terhadap benda: menggerakkan benda diam, membuat benda bergerak menjadi diam, mengubah kecepatan gerak benda, mengubah arah gerak benda, mengubah bentuk benda. Eksperimen pertama. Alat dan bahan. Meja. Cara kerja: doronglah meja tersebut ke arah depan. Cara kerjanya seperti ini. Kesimpulan: pada suatu benda, misalnya pada meja, akan mengalami suatu pergerakan apabila meja tersebut dilakukan dengan gaya dorongan. Benda yang mula-mula diam bisa berubah menjadi gerak setelah mendapatkan gaya. Benda yang sedang bergerak apabila mendapatkan gaya dapat mengakibatkan perubahan gerak benda. Eksperimen kedua. Alat dan bahan. 2 lembar kertas. Cara kerja: remaslah kertas tersebut sampai membentuk sebuah bola. Cara kerjanya seperti ini. Kesimpulan: pada kertas hanya mengalami perubahan bentuk dari yang semula lembaran menjadi bentuk bola atau bulat. Artinya, gaya dapat mengubah bentuk dari sebuah benda. Eksperimen ketiga. Alat dan bahan. Bola plastik kecil. Cara kerja: 1. Berhadapanlah dengan satu orang di anggota kelompokmu. 2. Mintalah temanmu untuk melemparkan bola ke arahmu. 3. Tangkislah bola yang datang ke arahmu. Kesimpulan: pada pelemparan bola plastik dapat berubah arahnya ketika gaya dorongan yang diberikan lebih besar dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Eksperimen keempat. Alat dan bahan. Meteran, bola plastik. Cara kerja: yang pertama, gunakan alas atau lantai. Yang kedua, berikan tanda untuk digunakan bola sebagai titik awal. Yang ketiga, dorong bola dengan 3 perlakuan, yaitu lemah, sedang, dan tinggi. Yang keempat, ukurlah seberapa jauh bola menggelinding berdasarkan titik awal. Yang kelima, ulangi percobaan di setiap perlakuan sebanyak 3 kali. Contoh perlakuan lemah. Contoh perlakuan sedang. Contoh perlakuan tinggi. Kesimpulan: pada perlakuan dorongan yang telah kami praktekkan, dapat kami simpulkan bahwa benda atau bola plastik akan mengalami pergerakan yang bisa lebih lambat ataupun lebih cepat gerakannya, karena ada gaya dorongan yang diberikan. Hubungan gaya dan gerak. Eksperimen pertama. Alat dan bahan. Bola plastik kecil, meja atau lantai. Cara kerja: yang pertama, letakkan bola di atas meja atau lantai. Yang kedua, doronglah bola tersebut ke arah depan. Yang ketiga,
dorong kembali ke arah posisi awal benda. Cara kerjanya seperti ini. Kesimpulan, gaya yang menyebabkan benda bergerak ketika gaya didorong ke depan akan mengalami gaya dorongan yang mengakibatkan benda diam bergerak. Sedangkan ketika gaya didorong ke tempat semula akan mengalami gaya dorongan yang mengakibatkan benda bergerak diam. Perubahan wujud benda. Eksperimen pertama. Alat dan bahan: es batu, gelas bening. Cara kerja. Yang pertama, ambillah es batu yang disediakan ke dalam gelas bening. Yang kedua, setelah beberapa menit, coba perhatikan dinding luar gelas. Kesimpulan, ketika gelas diisi es batu, maka gelas menjadi dingin karena udara yang ada di sekeliling gelas mengandung uap air. Uap air itulah yang menyebabkan terjadinya kondensasi atau pengembunan, sehingga timbullah titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi air dingin atau air es batu. Perubahan wujud yang terjadi yaitu proses kondensasi atau pengembunan. Kondensasi terjadi karena adanya perubahan suhu yang cukup besar antara suhu air es batu dengan suhu udara di sekitarnya. Eksperimen kedua. Alat dan bahan, kamfer atau kapur barus. Cara kerja. Yang pertama, ambillah kamfer yang telah disediakan. Yang kedua, ciumlah bau kamfer dari jarak tertentu. Contoh penciuman bau kamfer. Kesimpulan, ketika mencium aroma atau bau dari kamfer, maka terciumlah wangi dari kamfer tersebut. Apabila mencium bau kamfer dalam jarak dekat, maka baunya menyengat, sedangkan dalam jarak jauh aromanya tidak menyengat. Hal ini karena bagian rongga hidung peka terhadap bau. Wujud dari kamfer adalah benda padat. Jadi perubahan wujud yang terjadi yaitu dari padat ke gas, yang dinamakan menyublim. Eksperimen ketiga. Alat dan bahan: lilin, cutter, sendok, korek api. Cara kerja. Yang pertama, ambil lilin, potong kecil-kecil, kemudian letakkan di atas sendok makan. Yang kedua, nyalakan lilin panjang dengan korek api. Kemudian, letakkan sendok yang sudah ada potongan lilinnya di atas api. Yang ketiga, bungkus pakal sendok dengan kain supaya tidak panas. Yang keempat, biarkan beberapa saat. Yang kelima, amati eksperimenmu. Kesimpulan, ketika lilin yang diletakkan di atas sendok makan, kemudian lilin dipanaskan, maka akan menjadi cair. Potongan lilin yang semula berbentuk padat akan mencair karena meleleh dan lilin tersebut sudah tidak berbentuk semula lagi. Tetapi, jika lilin didiamkan atau didinginkan, dari awalnya cair menjadi padat, yang dinamakan membeku. Perubahan wujud yang terjadi adalah mencair dan membeku. Eksperimen keempat. Alat dan bahan: lilin, korek api, air, sendok. Cara kerja. Yang pertama, ambil lilin, nyalakan dengan korek api. Yang kedua, masukkan air di atas sendok. Yang ketiga, panaskan air di sendok makan di atas lilin yang menyala. Yang keempat,
biarkan beberapa saat. Yang kelima, amati eksperimenmu. Kesimpulan, ketika air yang berada di atas sendok makan, apabila dipanaskan, maka air tersebut akan mendidih dan mengeluarkan uap. Kemudian, air jika dipanaskan secara terus-menerus, lama-kelamaan akan habis, dikarenakan mengalami penguapan, di mana terjadi perubahan cair menjadi gas, sehingga air tersebut akan habis karena seluruh air berubah menjadi gas. Perubahan wujud yang terjadi adalah cair menjadi gas yang disebut dengan menguap. Perpindahan panas. Eksperimen pertama. Alat dan bahan: lilin, korek api, sendok. Cara kerja. Yang pertama, nyalakan lilin dengan korek api. Yang kedua, ambil sendok lalu panaskan ujung sendok pada api lilin dengan memegang ujung pangkal sendok. Ketiga, rasakan apa yang terjadi pada tanganmu. Kesimpulan, jika memegang ujung sendok yang dipanaskan dengan lilin, maka akan terasa panas. Ini dinamakan peristiwa konduksi, yang artinya bahwa proses berpindah melalui zat perantara tanpa disertai partikel-partikel zat tersebut. Eksperimen kedua. Alat dan bahan: kompor, panci, air. Cara kerja. Yang pertama, nyalakan kompor. Yang kedua, masukkan air secukupnya ke dalam panci. Yang ketiga, panaskan air dalam panci. Kesimpulan, ketika kita memasak air untuk membuatnya mendidih, mula-mula panas mengalir dari kompor ke panci, akan memanaskan air di bagian bawah. Air pada bagian bawah tersebut menjadi panas, kemudian naik membentuk gelembung-gelembung. Sedangkan air yang lebih dingin bergerak turun untuk menggantikannya. Terjadilah gerakan siklus berputar secara konveksi, yang mengindikasikan terjadinya perpindahan panas. Ini dinamakan peristiwa konveksi, yang artinya bahwa panas berpindah melalui zat perantara disertai partikel-partikel zat tersebut. Eksperimen ketiga. Alat dan bahan: ranting kayu atau serabut kelapa, korek api. Cara kerja. 1. Siapkan ranting kayu yang telah kering atau bahan lain dan dikumpulkan menjadi satu. 2. Bakar dengan menggunakan korek api.
Kesimpulan, ketika kita berada di dekat kayu bakar, maka tubuh terasa hangat. Panas yang dirasakan saat dekat dengan kayu bakar merupakan udara panas yang ditimbulkan dari api kayu bakar yang tidak menyebar ke arah mendatar, melainkan udara panas bergerak ke atas. Hal tersebut dikarenakan udara panas mempunyai massa jenis yang kecil, sehingga udara tersebut mengarah ke atas. Hasil praktikum dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.